Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan dan memilih diri kita untuk tetap dijaga kesehatannya, juga masih memberi pada kita juga terpilih untuk diberikan iman, masih menghujam di dalam diri kita, dan tak lupa kita juga masih diberikan umur, sehingga kita masih bisa memasuki bulan Ramadan, menjalankan kewajibannya, tidak sebagaimana rekan-rekan kita jamaah Masjid An-Nur ini. Setahu saya sudah ada 3 orang yang menghadap ilahi Rabbi, dan hari ini tidak bersama kita lagi di dalam masjid ini untuk sholat berjamaah. Oleh karena itu, kita hendaknya wajib bersyukur kita masih diberikan waktu untuk bertobat, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah sahur maghfirah, bulan penuh pengampunan. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah merasakan kematian, karena kita adalah makhluk hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut, sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang telah meninggal. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, para tabi'in dan tetap sikoh menjalankan sunnahnya. Lalu setelah mengingat bahwa kita belum merasakan kematian sebagai salah satu kesempatan kita untuk bertobat di dalam bulan Ramadan ini, maka kita harus menyiasati bagaimana caranya agar kesempatan kita di Ramadan ini yang belum tentu tahun depan kita masih bisa menjalankannya, kita menemuinya. Kita harus berstrategi, kita harus punya siasat, kita harus punya rencana yang baik. Sudah beberapa hari Ramadan kita lakukan, kita jalani. Sering kadang kita merasa lemas, merasa ngantuk. Baca Quran baru 1 ayat, 2 ayat sudah menguap. Tarawih ngantuk. Cari masjid yang cepat bacanya. Yang 1 juz dihindari. 1 juz 1 malam dihindari. Oleh karena itu, coba kita telisik dari sisi kesehatan. Ternyata hal tersebut salah satunya diantaranya karena banyak kita yang kurang memenuhi kebutuhan cairan. Kita tahu bahwa sel tubuh kita ini bisa menghasilkan tenaga, karena tenaga kita ini dihasilkan oleh sel-sel tubuh kita yang jumlahnya antara 36 triliun sampai 100 triliun jumlahnya, tergantung besar kecilnya tubuh kita. Dari sel-sel tersebutlah tubuh kita menghasilkan energi, dan untuk menghasilkan energi dibutuhkan air. Nah, kadang-kadang air ketika puasa itu kurang, sehingga bagaimana mungkin sel akan bermetabolisme menghasilkan energi kalau airnya kurang. Oleh karena itu, mari kita coba untuk menyiasatinya. Tadi berbuka 1 gelas, pulang dari masjid 1 gelas, mau berangkat tarawih 1 gelas, pulang dari tarawih 1 gelas, tadarus baca-baca kitab sebelum tidur 1 gelas, sama dengan 5 gelas. Kurang lebih itu 1 liter, 5 kali 200 cc. Besok pagi bangun tidur 1 gelas, habis sahur 1 gelas, mau ke masjid sholat subuh 1 gelas. Total 1600 cc. Sama dengan 8 gelas. Sebagaimana pemahaman orang umum itu adalah cukup, yaitu 8 gelas, 7 sampai 8 gelas. Tetapi kalau kita mau lebih khusus lagi, di sini ada misalnya Pak Marta misalnya, dengan Pak Dwi atau dengan
Mas Asep, tentu saja berbeda kebutuhannya sesuai dengan berat badannya. Bisa dihitung dengan cara mudah, yaitu 30 cc kali berat badan. Kalau berat badan kita 50 kilo berarti 1.500, kurang lebih 7,5 gelas. Mari kita coba. Sulit memang, sulit, rasanya mual kadang-kadang, tapi dipaksa karena itu adalah kebutuhan. Dan secara ilmu itu memang tidak bisa dibantah lagi bahwa tubuh kita lemas gara-gara kita nggak punya energi. Kenapa kita nggak punya energi? Gara-gara sel kita tidak bisa menghasilkan energi, yaitu kekurangan cairan untuk melakukan metabolisme gorengan, nasi yang sudah kita makan itu nggak bisa dimetabolisme di sel kalau kita kekurangan cairan. Oleh karena itu, mari kita coba dengan pemenuhan kebutuhan cairan seperti itu, mudah-mudahan puasa kita akan lebih bagus. Tarawih tidak ngantukan. Siang baca Quran masih kuat karena ada energi. Tubuh kita akan kuat untuk melayani kebutuhan kita di dalam beribadah. Masyaallah muslimin rahmatullah, semoga Allah memberikan pada kita dalam bulan Ramadan ini kekuatan iman dan kekuatan batin, dan kita siasati dengan cara yang lebih baik lagi, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayatkan Abu Daud 2356, iza aftaru ahadukum fal yufir ala tamrin fa in lam yazid fal yuftir ala ma'in. Jika kalian berbuka, berbukalah dengan tamrin, tamar, yaitu kurma, bila tidak ada dengan air. Disinilah ternyata ilmunya, kenapa air, lagi-lagi air. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, ilmu ini, sehingga kita bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan bahas kurma di kesempatan yang akan datang. Kenapa kurma kok enggak timun atau jambu atau apa yang di Indonesia, sehingga kurma banyak diimpor ke Indonesia. Aku lu kalau ada wastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.